Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat untuk belajar. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sebelum ibu menyampaikan materi, anak-anak dimohon untuk fokus dan tenang dulu ya. Iya, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Baik, kita masuki pembahasan pertama mengenai pengertian sistem pencernaan manusia. Jadi, sistem pencernaan manusia ini merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna dan juga mengelola makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Kita masuki pembahasan yang kedua mengenai organ penyusun sistem pencernaan manusia. Jadi, urutan dari sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Jadi, semua organ penyusun sistem pencernaan manusia ini memiliki fungsi masing-masing dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan bagian awal dari anatomi manusia yang berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan makanan sehingga nanti akan mudah diproses oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut ini terdapat dua proses pencernaan, yakni proses mekanik dan juga proses kimiawi. Proses mekanik yaitu di mana gigi kita itu akan menghaluskan makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, dan juga proses kimiawi dilakukan oleh enzim yang terdapat di dalam kelenjar air ludah kita. Kita lanjutkan organ pencernaan yang kedua, yaitu kerongkongan. Jadi kerongkongan ini merupakan saluran panjang yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju ke lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Jadi setelah makanan yang halus tadi didorong oleh gerakan peristaltik dari kerongkongan menuju ke lambung, maka di lambung ini terdapat dua proses pencernaan kembali. Yang pertama, proses pencernaan mekanik. Jadi makanan-makanan yang telah dihalus tadi kembali dihaluskan lagi oleh otot-otot yang terdapat pada lambung. Selanjutnya ada proses pencernaan kimiawi. Jadi di dalam lambung itu terdapat tiga enzim utama. Yang pertama pepsin. Jadi pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua, enzim renin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi kasein. Dan yang ketiga yaitu HCl atau asam klorida. Jadi asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Jadi usus halus ini adalah saluran panjang yang berfungsi untuk menyerap nutrisi pada makanan seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan juga vitamin. Jadi panjang usus halus ini bisa mencapai 7 meter dan terdiri dari tiga bagian yang utama. Pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari, yang kedua disebut dengan jejunum yaitu usus kosong, dan yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Jadi usus besar ini merupakan saluran yang panjangnya sekitar 1,5 meter yang terdiri dari tiga bagian utama yaitu sekum, kolon, dan juga rektum. Jadi usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Yang terakhir adalah anus. Jadi anus ini merupakan anatomi manusia yang paling akhir yang berperan dalam sistem pencernaan manusia ini. Anus ini terletak dekat dengan rektum atau bagian paling ujung dari usus besar. Di dalam rektum ini, feses akan dibentuk dan juga dikumpulkan. Ketika rektumnya itu sudah penuh, maka otot-otot sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus ini. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan mengenai sistem pencernaan manusia ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan yang sehat dan juga memperhatikan kesehatan dan juga kebersihan dari makanan yang akan kita konsumsi. Waktunya kuis. Jeng jeng jeng. Pertanyaan pertama. Organ di samping disebut dengan A. Usus halus, B. Anus. Ayo, silakan dijawab ya.
Iya, jawaban yang benar adalah B. Gambar di samping merupakan anus, yang menjadi bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia. Baik, anak-anak ibu semuanya, dari tadi kita membahas tentang sistem pencernaan. Jadi, urutan sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan diakhiri sampai ke anus. Jadi, semoga pelajaran kita pada hari ini itu dapat menambah wawasan anak-anak ibu sekalian, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.